Kontradiksi di dalam Alkitab tentang bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam sebuah perjalanan misi. Nah, Markus 6 ayat 8 mengatakan boleh, tetapi Matius 10 ayat 10 mengatakan tidak boleh. Mari kita mau melihat ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi ini. Markus pasal 6 ayat 8 berbunyi seperti ini. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Jadi Markus mengatakan tongkat dan alas kaki atau kasut boleh dibawa. Tetapi kita mau melihat di dalam Matius 10 ayat 9 sampai 10 berbunyi seperti ini. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Matius itu melarang untuk membawa tongkat dan kasut. Tetapi Markus memperbolehkan untuk membawa tongkat dan kasut. Lalu mana yang benar? Apakah ada kesalahan dalam terjemahan? Atau salah satu kitab salah? Atau Yesus pelin-pelan dalam memberikan sebuah perintah? Jadi perikop ini sedang berbicara tentang pada waktu Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk sebuah perjalanan misi. Nah, ketika kita menempuh perjalanan jauh, kita pasti memerlukan peralatan yang penting agar kita tidak kebingungan di dalam perjalanan itu. Tetapi di dalam hal ini, di Matius 10 ayat 10 dan Markus 6 ayat 8, sebenarnya apa yang Yesus perintahkan adalah hal yang sama, yaitu mereka tidak boleh membawa apa-apa. Nah, yang dilarang Yesus dalam hal membawa apa-apa ini adalah bahwa ia memerintahkan para muridnya untuk tidak membawa perlengkapan tambahan apapun di dalam perjalanan memberitakan Injil. Melainkan mereka hanya boleh pergi menjalankan misi mereka dengan apa yang telah mereka miliki. Namun, mengapa ada perbedaan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-10 dan Markus pasal 6 ayat 8 ini? Nah, di Matius 10 ayat 10 Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Perlu kita ketahui bahwa tongkat di zaman itu dipakai sebagai alat bantu jalan atau alat pertahanan yang umum dibawa oleh semua orang. Lalu, apakah para murid tidak boleh membawa tongkat sama sekali? Kalau kita membandingkan dengan Markus 6 ayat 8, ternyata Yesus mengizinkan mereka membawa tongkat dan juga kasut. Perbedaan ini ternyata dapat kita pahami dengan cara memahami konteks tongkat yang berbeda di kedua teks ini dan juga kasut. Di Matius 10 ayat 10, Yesus memaksudkan tongkat yang tidak boleh dibawa adalah tongkat untuk perlengkapan tambahan khusus mereka dalam perjalanan memberitakan Injil. Lalu untuk kasut, yang dimaksud yang tidak boleh ini adalah yang dibawa adalah kasut tambahan atau kasut cadangan. Buktinya adalah Yesus langsung menyambung dengan berfirman di dalam Matius 10 ayat 10 ini dengan kata-kata seperti ini. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Atau kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari adalah seperti ini. Sebab orang yang bekerja sudah seharusnya dijamin kebutuhannya.
Artinya, perlengkapan tambahan tidak perlu dibawa oleh para muridnya, karena Allah yang akan menjamin kebutuhan mereka sehari-hari. Namun ketika Markus 6 ayat 8, Yesus mengizinkan para muridnya membawa tongkat. Tongkat ini merupakan perlengkapan standar bagi seseorang yang sedang berjalan jauh. Dari dua teks ini kita belajar bahwa para muridnya itu pergi memberitakan Injil dengan sedikit perbekalan atau apa adanya saja, termasuk tongkat sebagai alat bantu yang umum dan dalam perjalanan jauh, atau kasut yang sudah ada mereka pakai, bukan menyediakan cadangan. Dan murid-murid diajar untuk percaya kepada Tuhan Allah yang menjamin kebutuhan mereka sehari-hari. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pemberitaan Injil, para murid Kristus tidak perlu memusingkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, melainkan mereka harus membawa apa yang seharusnya dibawa sebagai perlengkapan standar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah yang akan memenuhi segala sesuatunya. Hal ini berbeda dengan konsep mission trip di beberapa gereja pada waktu mereka keluar kota atau keluar pulau, di mana mereka mempersiapkan pakaian sesuai waktu mission trip, lengkap dengan snack, makanan instan, minuman dingin, buku bacaan, Alkitab, dan lain-lain. Dan mereka menjalani mission trip di gereja cabang di luar kota atau di luar pulau yang menyediakan tempat menginap. Ini bukan mission trip, tetapi sebenarnya adalah tour dari gereja ke gereja atau dari gereja pusat ke gereja cabang. Mission trip sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi penuh tantangan dan kesulitan di dalam pemeliharaan Allah yang berdaulat, yang telah memanggil mereka jadi misionaris di dalam bermisi. Biarlah perenungan di dalam topik ini menggugah kita untuk benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam bermisi maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.